Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita pagi hari ini. Kita menyadari kita gak akan pernah bisa sanggup melewati hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Mari siapkan hati kita agar renungan kita firman Tuhan pagi hari ini jadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan masih beri, dan buat hati kami yang baru juga yang mau dibentuk pagi hari ini. Kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami siapkan hati pikiran kami juga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah datang kepada orang berdosa. Diambil dari Matius 9 ayat 9-13, beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi manusia berdosa adalah kondisi manusia yang terpisah hubungannya dari Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah membuat manusia hidup di dalam kutuk dosa tersebut. Manusia cenderung hidup untuk dirinya sendiri. Dosa telah membelenggunya sehingga manusia tidak bisa melepas dirinya sendiri dari dosa. Manusia butuh bantuan Allah untuk melepaskannya. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan Allah lah yang mencari kita. Kristuslah yang datang ke dunia meninggalkan surga, bukan kita yang meninggalkan bumi untuk datang ke surga. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, Allah sendiri yang berinisiatif dan ingin membantu seluruh manusia untuk bisa lepas dari kutuk dosa. Oleh karena itu, semua orang Kristen harusnya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa yang tanpa pengharapan, namun kemudian ditolong oleh kasih Bapa. Kita diselamatkan oleh karena belas kasih Allah, bukan karena usaha kita. Belas kasih Allah lah yang membuat kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Allah mau datang kepada orang berdosa untuk melepaskan kutuk mereka dan mengganti kutuk itu menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai, lalu ia berinisiatif mengajak pergi untuk mengikutinya. Kemudian Yesus diundang makan di rumah Matius. Datanglah orang Farisi mencemooh keberadaan Yesus yang sedang duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Keberatan ini karena orang Farisi menilai pemungut cukai adalah orang yang jahat, pemeras rakyat, dan sekaligus juga orang-orang yang bekerja sama dengan kaum penjajah Romawi. Mendengar perkataan dan sikap orang-orang Farisi tersebut, maka Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Orang berdosa adalah orang yang sakit juga, yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dalam hidupnya. Yesus memang datang untuk orang-orang berdosa agar mereka memperoleh keselamatan. Yang jadi perenungan kita hari ini adalah, maukah kita menjadi seperti Yesus yang mau datang kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan? Mau bersahabat, membangun hubungan kepada banyak orang yang hidupnya masih terjerat oleh dosa dan sulit meninggalkannya. Dan kita mau menjadi orang-orang yang peduli dan mau menyelamatkan, bukan yang menghakimi lalu meninggalkan mereka. Kepedulian kitalah yang akan menyelamatkan banyak orang yang terikat dari dosa, dan mereka akan mengenal kebenaran setelah itu. Untuk itulah, mari kita hidup meneladani apa yang dilakukan Yesus, memiliki belas kasihan karena orang-orang yang masih hidup di dalam kutuk dosa membutuhkan teman, membutuhkan orang-orang yang peduli, yang mengasihi mereka, yang akan bisa membawa perubahan dalam hidupnya, dan hidup kita bisa jadi salam berkat, keselamatan bagi mereka. Mari kita ikuti teladan Yesus, datang kepada orang-orang berdosa untuk melepaskan kutuk mereka dan mengganti kutuk menjadi berkat. Marilah kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengerti firman-Mu pagi hari ini. Kami diajar untuk mau terjun langsung melayani jiwa-jiwa. Kami sadar bahwa saat kami datang kepada orang-orang berdosa, itu sama pada waktu Engkau datang kepada kami untuk menyelamatkan kami. Inisiatif-Mu lah yang membuat kami pulih dan terlepas dari dosa. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, agar banyak orang juga bisa dimenangkan seperti kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bila kami berjalan bersama Tuhan akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari pagi hingga malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.